Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke part kedua. Saya lanjutkan lagi PPT-nya. Jadi eh, kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa eh, individu individu yang telah dia dewasa, dia akan memiliki gambaran melihat dunia, kehidupan yang ada, dan mampu menggambarkan orang yang lebih kompleks, bahwa tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang saja. Jadi tidak kalau kalian usia sekarang tapi masih egois, masih melihat satu masalah dari satu sudut pandang saja, kalian masih kalian masih melihat satu permasalahan dari satu sudut pandang saja, berarti kalian belum dewasa. Terus ada salah satu alasan dari teori ini, teori konstruktivisme. Kemampuan kamu bisa secara kognitif melihat dunia itu dilihat dari kedewasaannya. Jadi tidak harus, wah saya tidak paham materi yang Pak Doni karena saya belum dewasa. Tidak, tapi bisa jadi karena kalian melihat berbagai macam hal dari kehidupan kalian atau masalah hal yang kalian alami itu dari satu sudut pandang saja. Karena kalau kalian harusnya bisa melihat permasalahan itu dari perspektif banyak hal, jadi kalian bisa mengambil pilihan solusi yang terbaik menurut kalian. Tidak ya, kalau masalah A pasti, kalau masalahnya A pasti solusinya B. Tidak harus seperti itu dan tidak mesti seperti itu. Nah, kemampuan kalian bisa melihat masalah itu yang disebut sebagai kedewasaan. Nah, saya lanjutkan lagi. Teori ini menjelaskan bahwa orang-orang memiliki tingkat pemikiran yang berbeda-beda. Untuk mengukurnya, ada angket atau metode yang dinamakan dengan Role Category Questionnaire Instructions. RCQ merupakan sebuah metode penelitian yang menekankan kepribadian dan tindakan seseorang dalam mendefinisikan karakter seseorang. Berarti ada uh, berarti ada berarti ada apa namanya angket, atau berarti memang teori ini berangkat dari teori psikologi karena dia melihat kepribadian seseorang. Nah, para peneliti yang mengandalkan RCQ sedang mencoba untuk menentukan derajat kompleksitas atau kerumitan kognitif seseorang ketika kita membentuk kesan tentang orang lain dan menganalisa situasi sosial. Jadi di dalam angket itu dikasih kasus, dikasih pertanyaan yang itu bisa menjelaskan karakter kita. Kompleksitas kognitif adalah kemampuan mental untuk membedakan kepribadian yang halus dan perilaku di antara manusia. Jadi kemampuan kompleksitas kognitif yang semakin rumit itu, dia bisa menganalisis semua karakter orang lain yang ada di depan matanya dia, mulai dari yang secara halus maupun yang rumit, yang sederhana maupun yang rumit. Ini yang pertama. Jadi bisa jadi dosen itu bisa melihat karakter kalian. Kenapa? Karena dosen terbiasa memiliki tingkat kerumitan kognitif yang cukup tinggi begitu. Nah, hal ini pun sampai pada tataran bisa memahami arti dari perilaku seseorang. Itu maksudnya. Nah, mereka yang yakin bahwa orang yang memiliki rangkaian konsep interpersonal pasti memiliki keterampilan persepsi yang baik. Jadi ketika mereka bisa memahami suatu
karakter pribadi orang lain atau membaca situasi yang ada atau situasi dan kondisi yang ada, berarti dia memiliki persepsi. Persepsi itu dia bisa menerima setiap eh, kondisi yang ada, bisa mencerna, bisa membaca situasi yang ada. Itu yang disebut sebagai persepsi. Nah, walaupun RCQ dinilai dengan cara yang berbeda, namun kebanyakan peneliti konstruktivis memisah penjelasan tentang pasangan-pasangan yang disukai dan tidak disukai untuk jumlah diferensiasi konsep. Diferensiasi diartikan sebagai jumlah konsep kepribadian yang berbeda yang digunakan untuk menggambarkan orang yang dipertanyakan. Delia dan koleganya akhirnya menemukan bahwa sebuah tes kepribadian murni seharusnya tidak diganggu oleh sifat karakter atau faktor-faktor luar. Jadi Delia ini dan teman-teman pada akhirnya bisa melihat bahwa RCQ ini dia bisa membedakan, mengkategorikan karakter orang-orang dan melihat apa yang sesungguhnya mereka sukai dan tidak sukai. Itu akan mempengaruhi kategorisasi pemahaman objek penelitian. Nah, hingga pada akhirnya Delia menemukan bahwa seseorang pasti memiliki kepribadian murni yang tidak bisa diganggu oleh karakter lain ataupun faktor-faktor luar. Jadi dia pasti memiliki karakter bawaan, karakter yang dibentuk sejak kecil, yang menjadi dasar dari karaktermu itu seperti apa. Itu Delia, dan dia tidak mungkin diganggu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Penelitian telah menetapkan bahwa skor RCQ terlepas dari IQ, empati, keahlian menulis, dan ekstroversi merupakan bagian dari yang tadi, kemampuan orang untuk berkomunikasi dalam konsep person-centered communication. Nah, berikutnya, bentar. Oke. Jadi setelah kita bisa memahami bagaimana konsep person-centered communication itu ditemukan, pada akhirnya kita sampai pada kalau kita harusnya sadar bahwa seseorang itu harus sebaiknya berkomunikasi secara person-centered communication atau dia bisa memiliki kognisi yang rumit, maka dia beresiko memiliki konsekuensi untuk dalam hal menyusun. Dia memiliki konsekuensi untuk berkomunikasi, memproduksi pesan dengan cara person-centered communication. Nah, hal ini biasanya dia related dengan 3 hal, yaitu yang pertama sasaran, di mana sasaran di sini dipahami sebagai dasar primer atau mereka lah yang menggerakkan sekumpulan proses kognitif yang lebih rendah yang terjadi secara paralel dan sejajar dengan seluruh tujuan dinyatakan untuk tujuan primer. Jadi maksudnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, maka di situ sudah harus ada proses kognitif untuk bisa menyampaikan pesan secara mulai dari yang lebih rendah
dan terjadi secara paralel dan sejajar dengan tujuan yang dinyatakan. Artinya, ketika kamu ketika kamu menyampaikan pesan kepada seseorang, kepada sasaran, maka di situ kamu sudah harus bisa menentukan bahwa tujuan apa yang ingin kamu raih dari pesan yang kamu sampaikan. Nah, kalau kamu sudah mengerti tujuan yang kamu raih itu harus dia berparalel dan sejajar dengan tujuan yang dinyatakan, berarti kamu harus menggunakan bahasa yang bisa menyesuaikan sasaran tersebut atau lawan bicaramu di sini. Nah, itu sasaran. Yang kedua, rencana. Dengan menggunakan rencana, kita dapat mengetahui apa yang ingin dicapai dan tercapai oleh kita dengan catatan prosedural yang membentuk kita dalam membuat rencana. Catatan prosedural adalah mengumpul kembali sebuah situasi tertentu yang dipasangkan dengan konsekuensinya. Kalau saya melihat kalau saya melihat rencana di sini, berarti kamu harus mengkonsep pesan. Kalau tadi kamu sudah menentukan tujuan, kamu sudah menentukan sasaran, maka menentukan sasaran tersebut kemudian kamu sudah mengetahui tujuannya dia seperti apa, berarti di dalam sasaran sudah harus ada tujuan yang harus dicapai. Maka tahap berikutnya adalah kamu harus menyusun struktur pesan. Struktur pesan di sini adalah kamu harus membuat rencana atau membuat kerangka pesan yang akan disampaikan. Kenapa? Karena ini breakdown dari yang poin pertama gitu. Nah, selanjutnya, berikutnya teman-teman, ketika kita setelah teman-teman menentukan sasaran, rencana berikutnya adalah teman-teman harus bisa menentukan tindakan atau mengeksekusi rencana. Pesan yang telah didapat akan dikembangkan kembali oleh seseorang memiliki persepsi kompleks dan melakukan taktik. Jadi ini teknis sekali. Jadi mengeksekusi rencana dari yang telah kalian susun itu. Nah, produksi pesan ini kemudian dia memiliki 3 jenis desain. Yang pertama adalah desain logik, yaitu ketika kalian menyusun ketika teman-teman sudah menyusun bahasa, yang pertama adalah expressive design logic, yang itu adalah bahasa merupakan media untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Mereka hanya berkata apa yang mereka pikirkan, dan yang lainnya akan mengetahui apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Intinya adalah yang pertama itu mengekspresikan perasaan atau mengekspresikan pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah conventional design logic. Komunikasi merupakan sebuah permainan yang dimainkan secara kerjasama sesuai dengan aturan dan prosedur sosial yang lazim. Nah, kalau yang ini dia lebih merujuk pada tidak semata-mata komunikasi antar pribadi, tetapi dia dilakukan secara formal. Dia ada aturannya dalam memproduksi dan menyampaikan pesan. Itu misal berkomunikasi di kantor, di organisasi, itu biasanya bisa jadi dia masuk ke conventional design logic. Dan yang terakhir adalah rhetorical design logic. Komunikasi merupakan kreasi dan negosiasi dari pribadi, sosial, dan situasi. Artinya jika seseorang menyampaikan gagasannya, mereka mengungkapkan kenyataan-kenyataan sosial yang ada.
Teori ini menggabungkan ekspresif desain logic dan konvensional desain logic, menggunakan bahasa yang ekspresif namun juga aturannya ada. Jadi yang ketiga ini tentu saja kalian bukan robot, tetapi kalian juga tidak bisa seenaknya, yaitu kalian menggunakan rhetorical design logic, kombinasi di antara keduanya. Oke, kita masuk ke part ketiga ya. Maaf banyak video.